Istri Masa Depan episode 6. 3 hari berlalu. Sore itu, Tiara sedang menemani Dirli main di dalam kamarnya. Keduanya sedang asyik bermain sampai tidak sadar jika Shirley sedang menatap keduanya dengan penuh senyuman. "Sayang, kemarilah." David yang memang tidak berangkat kerja dan memilih menghabiskan waktunya di depan televisi sesorean ini memanggil Shirley untuk segera menghampirinya. "Ada apa?" Shirley datang menghampiri David. David menyaringkan volume TV di hadapannya. "Itu bukannya kakaknya Tiara?" David menunjuk ke arah TV. Shirley menatap ke layar datar di hadapannya, mengamatinya dengan seksama. Shirley menajamkan pendengarannya hingga ia dapat mencerna berita apa yang sedang ia lihat. Penggerebekan tempat hiburan malam. Beberapa tamu terciduk sedang menggunakan barang terlarang. Begitulah yang ia dengar hingga ia segera menatap ke arah suaminya. "Astaga, gimana dengan Tiara?" tanyanya khawatir pada David. Ya, tentu saja. Tiara sudah seperti adik kandungnya sendiri. Melihat pemberitaan tersebut tentu membuat Shirley mengkhawatirkan kehidupan Tiara selanjutnya. "Ada apa, Bu?" Suara Tiara yang tiba-tiba terdengar itu membuat Shirley terkejut. Rupanya Tiara sudah keluar dan dia mendengar apa yang diucapkan Shirley barusan. Tiara menatap ke arah TV yang memang masih menyiarkan berita tersebut. Tiara hanya bisa ternganga melihatnya. Matanya berkaca-kaca seketika saat melihat berita penggerebekan di sebuah tempat hiburan malam yang juga melibatkan kakaknya. "Bang Radit," lirihnya. Hanya bisa menangis sesenggukan saat melihat sang kakak ada di balik kaca pembatas. Ketika malam itu juga Tiara mengunjungi kakaknya. Sang kakak menampilkan wajah santainya, seperti tak terjadi apapun. Padahal Tiara sudah menangis sesenggukan, membayangkan bagaimana nasib mereka ke depannya. "Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu sudah senang sama orang kaya itu?" "Apa? Orang yang menahanmu kemarin sudah cerita sama aku. Katanya kamu sudah ditebus oleh laki-laki kaya raya. Bagaimana bisa? Karena kamu menjadi simpanannya." "Bang, bagaimana mungkin Bang Radit berpikir seperti itu? Pak Evan adalah orang yang baik. Dia menolongku saat Bang Radit menjualku. Aku harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya agar bisa melunasi hutang-hutang kita, Bang." Radit malah tersenyum mengejek. "Oh ya, memangnya kamu bisa melunasinya? Asal kamu tahu, hutangku pada si tua bangka itu sebanyak 100 juta. Sedangkan si tua bangka itu menjualmu pada dia sebanyak 500 juta. Kamu bisa mencicilnya? Dengan apa? Sampai mati pun kamu gak akan bisa membayarnya." Tiara membungkam mulutnya
dengan kedua belah telapak tangannya. Ia tidak menyangka jika Evan akan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk menyelamatkannya. Dan astaga, apa ia bisa membayarnya? Dengar, sekarang kamu hanya sendirian di luar sana. Jika kamu bisa mengeluarkanku dari sini, kita bisa melunasi hutang-hutang itu bersama-sama. Tiara menggelengkan kepalanya. Ia tentu ingin mengeluarkan kakaknya dari sana. Tapi bagaimana caranya? Ia bahkan tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan kebebasan sang kakak. Lakukan apa saja untuk mengeluarkanku dari sini. Tiara masih menangis. Ia menggelengkan kepalanya tanpa bisa membalas ucapan sang kakak. Ya, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Maaf, waktunya habis. Seorang penjaga datang dan membawa Radit kembali menuju sel tahanan. Keluarkan aku dari sini, Tiara. Masa depan kita tergantung sama kamu. Pesan Radit sebelum menghilang di balik pintu. Tiara menangis. Ia bangkit, lalu keluar dari sana, menuju ke mobil David yang berada di parkiran. Ya, Davidlah tadi yang mengantarnya. Dan David memilih menunggu Tiara di luar dengan alasan tak mau mengganggu pertemuan Tiara dengan kakaknya. "Hei, sudah balik?" tanya David yang segera menghampiri Tiara yang sudah masuk ke dalam mobilnya. Tiara tidak menjawab karena dia masih sibuk dengan tangisannya. David sendiri mengerti apa yang dirasakan Tiara. Tiara sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini, kecuali kakak brengseknya. Dan sekarang mereka harus dipisahkan karena kasus ini. David memilih masuk ke dalam mobilnya dan segera menjalankan mobilnya. Mungkin Tiara masih syok. Lebih baik ia mengantar Tiara pulang supaya wanita itu segera istirahat di rumahnya. "Kamu yakin berani tinggal sendiri?" tanya David memastikan ketika sudah sampai di rumah Tiara dan wanita itu keluar dari dalam mobilnya. Tiara hanya mengangguk. Air matanya masih menetes dengan sendirinya. "Kamu bisa tinggal di rumah kami sementara selama kasus kakak kamu berlangsung. Kami sangat tidak keberatan. Dirli juga pasti akan sangat senang," David menawarkan. Karena sungguh, ia tidak tega mendapati Tiara hidup sebatang kara saat kakak brengseknya menjalani hukuman di dalam sel tahanan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja." David menghela napas panjang. "Baiklah, kalau ada apa-apa, hubungi saya atau Shirley secepatnya, oke?" Tiara tersenyum dan hanya bisa mengangguk patuh. Akhirnya, David menyalakan mesin mobilnya, lalu mengemudikannya meninggalkan Tiara sendiri di depan rumahnya. Tiara masih mematung di halaman rumahnya. Ia menatap rumahnya dan tangisnya kembali menjadi, "Tuhan, apa yang harus ia perbuat selanjutnya?" Ia kini sendiri. Sang kakak entah berapa lama berada di dalam tahanan. Sedangkan hutang-hutangnya, astaga, apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Apa yang harus ia perbuat
agar kakaknya segera keluar dari dalam tahanan. Hujan tiba-tiba saja turun, mengguyur tubuh Tiara yang masih mematung di halaman rumahnya. Oh, dirinya kini berada pada titik terendah dalam hidupnya. Tiara bahkan berpikir jika tak ada gunanya lagi ia hidup di dunia ini. Tiara mendongakkan wajahnya ke arah langit, membiarkan wajahnya tertimpa derasnya air hujan. Ia ingin berteriak, meneriakkan semua kegalauan hatinya. Tapi semuanya seakan tercekat di dalam tenggorokan. Yang bisa Tiara lakukan hanya menangis, menangis, menangis. Lalu bayangan itu datang. Datang saja sama saya. Tawaran saya masih berlaku sampai kamu mampu melunasi hutang-hutang kakakmu. Tiara membuka matanya seketika. Apa ia harus meminta bantuan lelaki itu menjadi teman tidurnya? Tanpa pikir panjang lagi, Tiara melangkahkan kakinya, berlari secepat mungkin sebelum pikirannya berubah. Ya, hanya Evan yang mampu membantunya. Hanya Evan yang mampu menariknya dari semua masalah pelik yang sedang menimpanya. Tiara mengabaikan tubuhnya yang sudah basah kuyup karena hujan. Ia bahkan tidak menghiraukan tubuhnya yang mulai menggigil kedinginan. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya agar cepat sampai di rumah Evan, dan cara satu-satunya adalah ia harus berlari secepat mungkin mengabaikan hujan yang tak berhenti mengguyurnya. Akhirnya, sampailah juga Tiara di depan rumah Evan. Tanpa ragu sedikit pun, Tiara mengetuk pintu rumah tersebut, berharap Evan belum tidur dan segera membukakan pintu untuknya. Dan benar saja, tak berapa lama pintu di hadapannya dibuka, mendapati Evan yang berdiri di ambang pintu. Tiara? Evan tampak terkejut dengan apa yang dia lihat. "Pak," hanya itu yang diucapkan Tiara. Semuanya seakan tercekat di tenggorokan. Hanya matanya yang kembali berkaca-kaca seakan ingin menumpahkan semua kesedihan di hadapan Evan. "Apa yang kamu lakukan? Masuklah." Evan menarik pergelangan tangan Tiara hingga Tiara masuk ke dalam rumahnya. Evan menutup pintu rumahnya, kemudian ia kembali fokus pada Tiara. "Kenapa kamu baru pulang? Kenapa kamu hujan-hujanan begini?" tanya Evan lagi. "Pak, apa kamu tahu kalau saya kelaparan karena tidak ada yang menyiapkan makan malam untuk saya?" "Maaf, Pak, tapi saya..." "Cukup. Sekarang masuk dan gantilah bajumu. Pakaianmu yang basah membuatku tidak fokus." Evan menggerutu. Evan bahkan segera membalikkan tubuhnya, membelakangi Tiara dan segera pergi meninggalkan Tiara. "Pak, tunggu." Dengan begitu berani, Tiara meraih pergelangan tangan Evan. Evan menghentikan langkahnya, lalu menatap pergelangan tangannya yang sedang digenggam oleh Tiara. "Maaf, saya gak bermaksud." Tiara melepaskan cekalan tangannya pada pergelangan tangan Evan. "Ada apa? Ada yang ingin kamu sampaikan?"
Tanya Evan penasaran. Saya menerima tawaran Pak Evan. Evan mengangkat sebelah alisnya. Apa maksud kamu? Saya mau menjadi teman tidur Pak Evan. Evan sempat ternganga dengan apa yang dikatakan Tiara, tapi kemudian ia segera menguasai dirinya kembali, dan secara spontan Evan menangkup kedua pipi Tiara, lalu secepat kilat ia menyambar bibir ranum Tiara, bibir yang sudah cukup lama menggodanya. Bersambung, nantikan episode 7-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.